Halo, saya Regi dari kelas interaktif, dan hari ini kita bakal mempelajari mengenai sum if else. Jadi, sum if else itu, dia bisa menjumlahkan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Contohnya, misalkan di laporan penjualan ini, kita pengen melihat total penjualan dari area Sukabumi untuk tanggal 26 hingga tanggal 26. Nah, ini bisa gunakan rumus sum if else. Misalkan di Sukabumi itu dia punya 3 sales. Nah, kita pengen tahu masing-masing dari sales itu tuh penjualannya berapa, kita bisa gunakan sum if else juga. Misalkan area Sukabumi, kemudian nama salesnya Hunan. Nah, kita pengen tahu tuh Hunan itu dari area Sukabumi, kemudian dari tanggal 26 hingga tanggal 26 penjualannya itu berapa. Kemudian yang di Bandung pun sama ya, ini sales Bandung. Ini gunakan rumus sum if else juga. Kita contohkan misalkan dari tanggal 25 ya, dari tanggal 25 hingga tanggal 26. Nah, kita bisa lihat, jadi dia tuh langsung otomatis area Sukabumi itu, dia langsung menjumlahkan kriteria pertama itu yang Sukabumi, kemudian kriteria yang keduanya itu lebih dari tanggal 25 atau sama dengan tanggal 25, kemudian kriteria yang ketiganya itu kurang dari atau sama dengan dari tanggal 26. Nah, ini total penjualannya itu 10.980 dari tanggal 25 hingga tanggal 26 untuk area Sukabumi. Begitupun yang Bandung. Kita coba cek ya kebenarannya dari tanggal 26. Tanggal 26 di area Sukabumi itu penjualannya itu 5.130. Kita coba jumlahkan secara manual. Nah, ini tanggal 26 ada 3 sales. Totalnya sama ya, 5.130. Kemudian total penjualannya 10.370. Oke, kita langsung masuk ke praktek. Nah, tanggal awal dan tanggal akhirnya kita copy pastekan aja dari kolom J3 hingga J4, pastekan. Kemudian, nah untuk area ini, total penjualan untuk area Sukabumi dan Bandung, kita gunakan rumus sum if else. Kemudian kurung buka. Setelah itu, kita blok yang penjumlahan yang ingin kita jumlahkan, yaitu di kolom D ya, untuk tabel penjualan. Setelah itu, kita kasih absolute. Absolute itu tanda dolar ya. Atau kita bisa klik F4 sebetulnya kalau misalkan lebih cepatnya. Setelah itu kita klik titik koma ya. Kemudian kriteria yang pertamanya, yaitu misalkan tanggal ya. Tanggal lebih dari atau sama dengan tanggal yang 26 ini. Kita blok yang tanggal ini, kolom A, tabel tanggal, kemudian kita klik F4 atau absolute. Kriteria pertamanya, kita tanda kutip 2 di atas, lebih dari dan sama dengan, kemudian tanda kutip lagi, kemudian inputkan tanda dan. Setelah itu, klik yang M3. Kita kasih absolute, atau F4, klik di keyboard. Nah, kita bisa copy pastekan aja yang ini ya, kemudian pastekan di sini. Karena untuk yang tanggal akhirnya, dia kriteria range-nya itu sama ya dari tanggal atau dari kolom A ini. Namun, untuk kriterianya itu kurang dari atau sama dengan. Nah, kriterianya kita ambil yang M4. Oke. Selanjutnya, kriteria yang ketiga, kita ingin mengetahui area yang Sukabumi. Kita bisa blok kolom C ini, ya, tabel area, ke bawah, kemudian kita klik F4 di keyboard. Setelah itu, kriterianya yaitu yang Sukabumi. Kita bisa klik enter. Kemudian ini tinggal di copy pastekan aja sih. Copy paste ke bawah sini. Kemudian untuk totalnya, kita gunakan rumus sum. Nah, untuk yang sales ini, kita bisa copy pastekan yang dari atas ini ya. Kita copy pastekan. Atau mungkin kita bakal dari awal aja ya, kayaknya dari awal. Sum if else. Dia rumusnya sama kayak yang di atas ya, cuman ada penambahan di nama sales. Kemudian ini sum if else. Penjumlahannya dari tabel penjualan ini. Kemudian kita kasih absolute. Kriteria yang pertama itu, misalkan kita dari tanggal ini ya, tanggal, kemudian klik absolute juga, pakai keyboard. Setelah itu, tanda kutip ya, titik koma,
Kemudian tanda kutip 2 ini lebih dari atau sama dengan, kemudian tanda dan dari tanggal 26. Nah, ini kita copy pastekan ke sini, yang ini kita ganti kurang dari. Kurang dari atau sama dengan M4. Nah, M4 yang ini. Setelah itu, kriteria selanjutnya yang area Sukabumi. Kita kasih absolute, kemudian kasih kriteria yang selanjutnya yaitu Sukabumi ini ya. Ini. Kemudian kriteria selanjutnya yang nama salesnya. Nah, klik F4, kemudian klikkan nama sales yang ingin kita jumlahkan, yaitu Hunannya. Nah, kita pastikan absolutnya udah ini ya, udah sesuai. Kita cek, nah ini yang M3 kita kasih absolut, kemudian M4 absolut, kemudian ini yang kriteria Sukabumi kita kasih absolut. Kemudian enter. Nah, maka total penjualan untuk sales Hunan area Sukabumi dia 1.250.000. Ini kita bisa drag ya. Sebetulnya ini kita bisa klik 2 kali ya di tanda yang pojok kanan bawah ini. Cuman dia bakal langsung masuk ke yang total juga. Dia langsung jumlahin kayak gini, segini. Kita drag aja sesuai dengan kebutuhan kita hingga enggak. Kemudian kita kasih rumus sum di total ini. Nah, untuk yang Bandung ini kita bisa copy pastekan ya dari yang misalkan dari sales Hunan ini yang total penjualannya kita copy pastekan aja ke Alfi. Nah, cuman kita ubah yang kriteria yang Sukabumi kita pindahkan ke ini L berapa nih? L19 ya. Dari L berapa? L11. Nah, L11 ini kita gantikan dengan L18. Kemudian enter. Ini bisa di copy pastekan, kita gunakan rumus sum untuk totalnya. Maka kalau misalkan kita ubah, kita coba cek ya. Ini udah sesuai, ini udah sesuai, ini juga udah sesuai. Kalau misalkan kita ubah, misalkan dari tanggal 23, dia otomatis data penjualannya itu untuk area Sukabumi dan untuk masing-masing sales, dia bakal berubah sesuai dengan tanggal yang kita inputkan di sini. Oke, di sini ada penjelasan singkat ya mengenai rumus yang saya gunakan ini. Jadi sum if itu kita menjumlahkan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Contohnya di area Sukabumi dia kita ingin menjumlahkan untuk area Sukabumi dari tanggal 23 hingga tanggal 26. Nah, kemudian di sini ada sum range. Sum range-nya itu yang ingin kita jumlahkan. Tabel yang ingin range yang ingin kita jumlahkan ya. Itu tabel penjualan ini. Kemudian di sini ada kriteria 1. Nah, kriteria satunya itu pertama kita ingin menjumlahkan dari tanggal 23 ya, lebih dari tanggal 23. Jadi kita kriteria-nya itu kita ambil yang tanggal ini. Kemudian ini ada kutip ya, kutip 2. Kutip 2 ini menjadi media penginput teks secara langsung dalam sebuah rumus. Jadi kalau misalkan kita inputkan kayak gini, jadi selain Microsoft Excel itu, selain mengolah angka, dia bisa mengolah data juga. Nah, datanya itu lebih dari atau sama dengan M3. Nah, tanda dan ini, dia adalah media penghubung ya. Media penghubung atau menggabungkan data sebelah kiri dengan data sebelah kanan. Data sebelah kirinya itu kan yang ini ya, lebih dari sama dengan, kemudian data sebelah kanannya itu yang M3. Oke, kita masuk. Oke, mungkin itu ya penjelasan untuk sum if s, karena kriteria yang lain sebetulnya sama aja sih. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sharing mengenai sum if s. Semoga bisa terbantu dari pekerjaannya atau tugas kuliah atau apapun itu. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.